Perdagangan luar negeri China mengalami pertumbuhan 2 digit dalam 7 bulan pertama tahun 2022 di tengah dukungan kebijakan dan dorongan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Selama periode antara Januari hingga Juli, perdagangan barang luar negeri negara China melonjak sekitar 10,4% menjadi 23,6 triliun yuan atau sekitar 3,5 triliun dolar Amerika Serikat. Peningkatan ekspor meningkat menjadi 14,7% atau sekitar 13,37 triliun yuan. Sementara impor meningkat sekitar 5,3% dari tahun lalu menjadi 10,23 triliun yuan. Pada bulan Juli saja, perdagangan luar negeri melonjak 16,6% dari tahun lalu. Dengan wilayah delta Sungai Yangtze mengalami pertumbuhan pesat sebesar 25,7%. Selama periode tersebut, perdagangan China dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Uni Eropa, dan Amerika Serikat masing-masing meningkat sekitar 13,2%, 8,9%, dan 11,8% dari tahun lalu. Antara Januari hingga Juli, perdagangan China dengan negara-negara sabuk dan jalan melonjak sekitar 19,8% dan perdagangannya dengan anggota RCEP lainnya meningkat menjadi 7,5%. Perusahaan swasta mencatatkan kinerja yang kuat dengan impor dan ekspor mereka tumbuh sekitar 15,3% tahun ke tahun antara 7 bulan pertama, menyumbang 50% dari keseluruhan volume perdagangan negara China. Ekspor produk mekanik dan listrik meningkat 10,1% menjadi 56,6% dari total. Sementara ekspor produk padat karya meningkat 15,2%. Pada bulan Juli, perdagangan dengan mitra RCEP mencapai 1,17 triliun yuan, melonjak sekitar 18,8% dan mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri China secara keseluruhan sebesar 5,6 poin persentase. Perjanjian RCEP atau Kesepakatan Perdagangan Bebas terbesar di dunia antara 10 negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru. Kerangka kerja RCEP ini semakin memperdalam konektivitas ekonomi regional serta kerjasama perdagangan dan investasi, dan juga telah menjadi pendorong baru bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi regional. Negara-negara di bawah kerangka tersebut menyumbang sekitar 30% dari produk domestik bruto dan populasi dunia. Lebih dari 90% perdagangan barang di antara negara-negara anggota yang disetujui secara bertahap akan menjadi bebas tarif. Dengan sejumlah langkah untuk menstabilkan perdagangan dan investasi luar negeri telah membuahkan hasil. Perdagangan barang luar negeri China dan jumlah modal asing yang benar-benar digunakan keduanya membukukan pertumbuhan yang nyata pada paruh pertama tahun ini. Pertumbuhan perdagangan luar negeri melanjutkan tren kenaikan yang dimulai pada bulan Mei dan telah memberikan kontribusi positif untuk menstabilkan pasar makroekonomi. Produk domestik bruto China meningkat sekitar 2,5% tahun ke tahun di paruh pertama tahun 2022. Investasi asing atau FDI ke daratan China dalam penggunaan aktual meningkat sekitar 17,4% menjadi 723,31 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini. Industri teknologi tinggi negara China juga mengalami peningkatan FDI yang cepat sebesar 33,6% pada paruh pertama tahun 2022. Investasi asing di bidang manufaktur teknologi tinggi naik sekitar 31,1% dan di sektor jasa teknologi tinggi melonjak sekitar 34,4%. Menurut laporan bulan Juni dari Kamar Dagang Eropa di China dalam kemitraan dengan Mercator Institute for China Studies, banyak perusahaan Eropa optimis tentang potensi pasar China yang besar dan aplikasi komersial yang cepat dari pencapaian R&D China dan akan meningkatkan pengeluaran R&D mereka di China tahun ini. Selanjutnya, China akan lebih meningkatkan ekspor, memperluas impor, dan mempromosikan pengenalan teknologi dan investasi asing. Demikian menurut pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China yang menganalisis situasi ekonomi saat ini dan mengatur kerja ekonomi untuk paruh kedua di tahun ini. Upaya harus terus dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing internasional, rantai industri dan pasokan, dan kerjasama sabuk dan jalan yang berkualitas tinggi juga harus dipromosikan. Demikianlah sedikit ulasan kami tentang ekonomi China di paruh pertama tahun 2022. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.